Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Waduh, pada lemes semua nih. Belum makan? Kan sudah istirahat. Ya. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa seperti biasanya. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa dalam hati selesai. Oke. Nah, Ibu punya ice breaking nih, biar kalian semangat lagi buat belajar di siang hari ini, oke? Nah, di sini Ibu punya sebuah tebak-tebakan. Nanti kalian sebutkan satu kata saja yang mendeskripsikan kalian saat ini. Misalnya sedih, atau senang, bahagia, rajin hari ini Bu, atau bosen Bu, gitu. Tapi syaratnya sebutkan kata tersebut sesuai dengan awalan huruf yang Ibu berikan. Oke? Kita mulai ya. Dimulai dari huruf B. Oke, apa bahagia? Oke, bahagia kenapa nih? Habis dapat hadiah kah? Oke, bahagia. Terus awalan dari huruf K. Kecewa. Kecewa kenapa nih? Oke, kecewa habis dimarahin Bu sama mama. Kenapa dimarahin? Tadi telat bangun. Oh iya itu. Nah, sekarang satu lagi ya, terakhir ya ini. Huruf D. Depresi. Wah, kenapa ini depresi? Banyak tugas. Oke, harus semangat dong, harus dikerjakan tugas-tugasnya ya. Yang belum dikerjakan harus dikerjakan biar kalian mendapatkan nilai yang bagus dan bisa naik ke kelas. Oke, cukup ya untuk SBK-nya hari ini. Kita akan lanjut untuk pelajaran. Nah, sebelum lanjut ke pembelajaran sekarang, Ibu mau tanya dulu. Kemarin minggu lalu Ibu sudah memberikan kalian pelajaran tentang bab rukun Islam. Oke. Nah, di rukun Islam ini ada berapa nih? 5. Oke, sebutkan apa saja? Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Bagus, pinter ya, masih ingat ya semuanya ya. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Oke. Nah, kemarin kita mempelajari di poin yang pertama, yaitu tentang syahadat. Coba Mbak Ana, syahadat itu apa? Oke, tepuk tangan dong teman-teman. Sekarang coba Mas sebutkan dua kalimat syahadat. Oke, aduh masih ingat ya. Nah, untuk di pertemuan kali ini Ibu akan membahas mengenai materi poin yang kedua dari rukun Islam apa? Sholat. Nah, selain sholat, di dalam sholat itu kita juga harus setelah sholat biasanya kita main. Wah, ini nih contohnya, ini yang habis sholat langsung main, langsung pegang HP, ya kan? Habis sholat itu kita harus berzikir. Bagus, berzikir ya anak-anak ya. Sebelum lanjut ke pembelajaran, Ibu mau tanya nih, sholat fardu itu dalam sehari ada berapa? Ada berapa kali sholat? Coba Mbak Lala, sholat fardu itu ada berapa kali dalam satu hari?
5. Bagus. Sekarang Mas Ardi, coba Mas Ardi sebutkan 5 sholat fardu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Oke, pintar. Nah, kita lanjut ya ke pembahasan hari ini tentang sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum lanjut, Ibu mau menyampaikan bahwa di pembelajaran hari ini tentang bab sholat itu kalian harus bisa atau mampu menganalisis atau memahami tentang hakikat sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuannya agar kalian mampu mengamalkan di kehidupan sehari-hari. Sholat dan zikir itu bagaimana di kehidupan sehari-hari, oke? Oke. Lanjut ya ke pembahasan intinya, yaitu tentang sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Nah, tadi sholat, apa maknanya sholat? Siapa yang tahu? Belum tahu? Ya, sholat itu maknanya atau artinya berdoa atau doa ya, atau juga maknanya itu yang arti istilahnya diawali dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram seperti apa? Allahu Akbar. Oke, dan diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terus untuk zikir. Nah, di sini zikir itu artinya ingat ya. Zikir itu ingat. Mengingat apa? Nah, mengingat bahwa Allah itu ada dalam diri kita. Allah itu yang menciptakan kita. Allah itu yang memberi rizki kepada kita, kepada manusia, kepada hambanya. Ya, jadi setelah sholat kalian tuh harus berzikir, minta kepada Allah apa yang ingin dicapai. Ya Allah, aku ingin sukses. Ya Allah, aku ingin kaya. Ya Allah, aku ingin hidupku tenang. Nah, itu. Nah, di sini Ibu punya sebuah contoh dan juga bukan contoh dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang pertama, ini. Ya. Ini adalah contoh tentang sholat dengan khusyuk. Nah, ini itu mereka itu sholat dengan khusyuk. Nah, ini contoh dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian kalau sholat itu harus khusyuk seperti contoh ini. Nah, setelah sholat kalian harus berzikir. Kalian harus berzikir seperti yang ada di contoh ini. Nah, ini ya. Kalian harus berzikir setelah sholat. Nah, jangan langsung pelencing kemana, jangan langsung main, jangan langsung bercanda sama temennya, jangan langsung lihat HP mungkin yang mainan HP di rumah ya. Nah, kalian itu juga kalau sholat itu usahakan berjamaah biar pahalanya itu dilipatkan sebanyak berapa? 27. Kalau sholat sendiri cuma dapat 1. Jadi kan enak sholat berjamaah, apalagi di masjid. Bagi kalian yang cowok-cowok itu biasanya ke masjid kalau sholat untuk berjamaah. Nah, yang perempuan juga boleh ke masjid, tapi diutamakannya di rumah. Tapi kalau mau ke masjid juga gak apa-apa, sunnah itu. Kalian juga dapat pahala yang lebih. Oke?
Dan jangan lupa minta kepada Allah, berzikir, minta kebaikan, berdoa kepada Allah, berdoa untuk kedua orang tua, untuk kesehatan, untuk semuanya, oke? Nah, ini adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua ini adalah bukan contoh ya. Ini contoh dan bukan contoh. Oke. Ini bukan contoh. Kenapa dinamakan bukan contoh, Bu? Ya, soalnya kalian tidak boleh melakukan hal seperti ini. Nah, ini tuh sholat dengan bercanda. Nah, siapa nih yang masih sikut-sikutan sama teman sebelahnya, yang masih ketawa-ketawa, yang masih gosip mungkin yang cewek, atau yang laki-laki mainin peci temennya. Nah, itu tuh gak boleh ya. Itu dilarang bercanda dalam waktu sholat. Ketika sholat tidak boleh bercanda. Nah, terus yang bawahnya ini nih contohnya, ini siapa yang biasanya tidur tidur setelah sholat. Nah, siapa ini yang biasanya tidur ini, yang cowok ataupun yang cewek juga? Nah, kebanyakan ini ya biasanya ya, setelah sholat salam langsung tengkurap, langsung losor biasanya ya bahasanya ya. Nah, itu oke, jadi kalian sudah paham ya tentang sholat dan dzikir dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kenapa sih Bu kita harus sholat? Kenapa sih Bu kita harus dzikir setiap hari? Nah, sholat dan dzikir setiap hari itu akan membawakan rahmat kepada kalian. Kalian yang mau mencuri itu tuh jadi kayak gelisah gitu. Karena kenapa? Karena sholat, kalian sering sholat. Tapi kalau kalian sholatnya nggak benar seperti yang ini tadi, ya kalian kayak sia-sia gitu. Kenapa sholat kalau bercanda gitu kan? Diajarkan untuk sholat di umur 7 tahun. Jadi setelah waktu umur 7 tahun harus sholat. Kalau nggak sholat dipukul sama tuanya, dan itu tidak apa-apa karena memang itu sebuah pembelajaran dari kecil ya. Nah, kalian yang sudah SMP jangan sampai tinggalkan sholat, apalagi sholat fardu, sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, kalau bisa setelah semua sholat fardu ini tercapai, kalian bisa melaksanakan sholat sunnahnya, oke? Seperti sholat maghrib, sholat ba'da isya, atau sholat tahiyatul masjid itu, oke? Nah, tuh kenapa Bu kita harus berzikir? Kita harus berzikir supaya kalian itu juga tenang hatinya, itu tenang, selalu ingat kepada Allah gitu, oke? Dan zikir itu juga tidak hanya dilakukan setelah sholat saja, kalian juga bisa melakukan di perjalanan, di rumah, di pasar, di manapun kalian berada. Ketika kalian ada waktu luang, silahkan kalian berzikir Astaghfirullahaladzim, atau la ilaha illallah, atau subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Nah, silahkan. Oke, kalian yang mungkin bawa sepeda nih ke sini, terus jalan ke sekolah nih ya, berangkat ke sekolah, terus macet nih, lampu merah, ada lampu merah. Nah, kalian bisa itu berzikir sambil nunggu lampu merah. Tuh, tapi kalian jangan bengong juga ya, jangan bengong, jangan fokus zikir gitu sampai nggak tahu kalau lampu merahnya itu sudah berubah jadi lampu hijau. Gitu. Tapi kadang tuh biasanya kayak di bel sama yang belakang gitu. Oke? Nah, gitu ya anak-anak ya. Pelajaran hari ini tentang sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum materi hari ini sudah selesai, dan sebelum lanjut,
Oke, dari materi yang telah Ibu jelaskan tadi, sekarang Ibu akan memberikan kalian tugas. Tugasnya tugas kelompok. Ibu bagi 4 kelompok saja, ya. Nah, kalian diskusikan tentang hakikat sholat dan zikir. Coba kalian menulis sebuah kesimpulan di setiap kelompoknya. Apa yang kalian tahu setelah Ibu menjelaskan tentang contoh ini ya teman-teman, yang contoh dan bukan contoh, pokoknya 2 gambar ini. Oke, nanti kalian buat semenarik mungkin hasilnya. Ibu kasih waktu 30 menit untuk mengerjakan. Nanti yang hasilnya bagus akan Ibu kasih hadiah. Oke, silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Kelompoknya sesuai bangku saja ya. Ini ada 4 ini ya, 4 baris ini, langsung satu baris. Oke, kelompok 1 dari kanan, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, silakan dikerjakan. Oke, waktunya sudah selesai untuk pengerjaan. Kalian kumpulkan di meja Ibu di sini. Ayo, kelompok 2, kelompok 4. Oke, sudah semua ya. Oke. Nah, nanti Ibu cross check hasil ini kalian, dan nanti yang bagus akan Ibu kasih reward. Nah, rewardnya ini di minggu depan ya. Sekalian untuk kalian sedikit menjelaskan, menganalisa bagaimana sholat dan zikir itu di kehidupan kalian seperti apa. Oke, setelah tugas ini Ibu menjelaskan ya sedikit lagi kesimpulan dari pembahasan kita kali ini tentang sholat dan zikir, di mana doa itu arti dari sholat. Nah, jadi kalian harus sholat fardu sebanyak 5 kali sehari di waktu-waktu tersebut. Ada subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, setelah sholat kalian juga harus berzikir, di mana zikir itu artinya ingat. Nah, ingat kepada Allah bahwa kalian adalah sebuah ciptaan Allah. Oke. Nah, materi hari ini selesai ya, tentang sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kan materinya sudah selesai nih. Sekarang Ibu mau coba tanya ke kalian. Tadi coba yang di belakang itu rame itu, coba artinya sholat tadi apa? Ayo, artinya sholat tadi apa? Jangan dibilangin temennya, jangan dibisikin. Iya, benar, berdoa. Oke. Nah, artinya zikir apa, Mbak? Ingat. Oke, bagus. Kita beri tepuk tangan dulu teman-teman. Oke. Nah, coba Ibu mau mendengar satu dari kalian, siapa ya? Coba nih ketua kelas. Oke, coba tolong simpulkan dari penjelasan Ibu tadi. Bagus, tepuk tangan dong, tepuk tangan. Oke. Jadi ya anak-anak ya, doa itu arti dari sholat, ingat itu arti dari zikir. Nah, keduanya itu sangat berhubungan ya, sama-sama mengingat Allah, meminta doa kepada Allah. Lalu sholat itu diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Bagus. Nah, dari penjelasan ini tadi, Ibu harap kalian bisa paham dan bisa melaksanakannya di kehidupan kalian
masing-masing. Oke. Nah, sebelum pulang, kalian pasti udah pengen pulang kan? Nah, sebelum pulang, ibu punya tugas buat kalian. Tugasnya individu saja. Silahkan kalian buat quotes atau kata-kata tentang sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Kalian harus tulis di kertas semenarik mungkin berupa hard file dan kirimkan di minggu depan. Oke? Jangan lupa ya. Nah, sudah paham semuanya? Oke, terima kasih ya anak-anak sudah mau bertusias sekali di pembelajaran hari ini tentang sholat dan zikir. Nah, besok minggu depan kita akan membahas poin yang ketiga dari rukun Islam, yaitu zakat. Bagus ya, dipelajari ya di bukunya. Dipelajari zakat itu apa, pengertiannya, istilahnya, contohnya seperti apa. Besok di minggu depan ibu bakal tanya dulu ke kalian apa yang sudah kalian baca, kemudian akan ibu beri penjelasan seperti yang tadi. Oke. Baik anak-anak, sebelum ibu tutup, mari kita berdoa bersama-sama. Kafaratul majelis mulai. Baik, terima kasih banyak anak-anak untuk hari ini. Kalian sangat semangat sekali meskipun sudah siang-siang ya. Nah, mungkin ada kesalahan dari ibu atas perilaku maupun ucapan yang menyakiti hati kalian. Oke, baik, terima kasih. Sekian dari ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pulang, hati-hati di jalan.